Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang riba dan permasalahannya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami kelompok 7 dari kelas Teknologi Pangan dan Gizi tahun 2019-2020 yang terdiri dari Alia Artamevia, Firdia Pradita Ramadanti, Mezis Fabi Firdausi, dan Siti Anissa Ar-Rahmah. Yang pertama, pengertian riba. Secara bahasa, riba itu bermakna zidayah atau tambahan. Dan secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Kemudian menurut pendapat, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Sedangkan riba dalam Al-Quran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Contohnya, transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Penjelasan tentang riba terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa ang takuna tijaratan ang tarodi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Jenis-jenis riba. Riba dapat dibagi menjadi dua. Pembagian ini untuk memperjelas dan untuk dapat dipahami secara menyeluruh. Riba yang pertama berdasarkan riba al-duyun, yakni riba yang dihasilkan dari kadar kelebihan yang berpuncak daripada tempo, sama dengan tempo pemberian pinjaman mata uang atau sesuatu aset. Pada riba al-duyun ini terbagi kembali menjadi dua. Yang pertama, riba al-jahiliyah. Riba al-jahiliyah ini ialah lebihan yang dikenakan atas hutang yang tidak mampu untuk dilunaskan dalam tempo yang telah dipersetujui. Dalam keadaan ini, si pemberi hutang akan melanjutkan tempo pembayaran balik hutang dengan mengenakan cas tambahan. Cas tambahan ini biasanya dikenal sebagai bunga atau kelebihan dan ini adalah riba. Kedua, yakni riba al-qard. Riba al-qard ini ialah kadar atau sebarang manfaat tambahan yang lebih daripada jumlah pinjaman pokok yang mana disyaratkan di awal kontrak pinjaman yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Contohnya, seperti orang berhutang Rp100.000 dengan perjanjian akan membayar kembali kelak sebesar Rp110.000. Jenis riba yang kedua, yakni riba dikategorikan riba al-buyu atau riba jenis ini lahir dari ketidaksamaan pada berat atau kuantiti pertukaran dua item riba. Penukarannya dibuat secara tangguh. Pada riba al-buyu ini terbagi kembali menjadi dua, yakni pertama adalah riba al-nasya atau al-nasyiah.
Riba al-nasyah ini ialah jual beli yang melibatkan item riba dengan cara tangguh dan kedua-duanya mempunyai tujuan yang sama. Hukum ini melibatkan semua tukaran barang yang sama jenis atau jenis yang berbeda, sama dengan wujud bayaran tambahan atau tidak. Riba nasya ini misalnya dipersyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan pembayarannya. Umpama, membeli barang kalau tunainya sebesar 100.000, tetapi kalau tidak tunai harganya menjadi Rp125.000, sehingga ada kelebihan membayar sebesar Rp25.000, dan inilah yang dinamakan riba nasya. Yang terakhir pada riba al-buyu ini yakni riba al-fadl. Riba al-fadl ialah riba yang berlaku apabila berlaku jual beli barang yang sama jenis dengan tambahan atau lebihan yang berbeda. Contohnya, menjual 1 kg gandum Mesir dengan 2 kg gandum Syria. Riba al-fadl melibatkan barang riba yang sama jenis dengan kadar berat yang berbeda. Jika jenis dijual secara timbang dan kuantiti, jika barangan jenis dijual secara kuantiti. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama dengan sama, dan janganlah kamu melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan selain perak kecuali sama dengan sama, dan janganlah kamu melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Riwayat Al-Bukhari. Konsep riba dalam Al-Quran dan hadis. Konsep ini dapat kita jelaskan yakni pertama berdasarkan hukum dan historisitas ayat-ayat riba. Kedua, hakikat kandungan makna riba itu sendiri. Yang pertama, dasar hukum dan historitas ayat-ayat riba, yakni pertama, terdapat tahapan pelarangan riba, asbab al-nuzul, dan terakhir kondisi sosioekonomi sebelum turunnya ayat riba. Sedangkan pada hakikat kandungan makna riba, terdapat dialektika pemahaman makna ad'afan mudha'afah dalam ayat riba. Kemudian terdapat memaknai lafad la tajlimuna wa la tujlamuna dalam ayat riba. Dan yang terakhir, riba sebagai pemicu krisis sebuah realitas. Konsep riba dalam Al-Quran dan hadis yang pertama, pada dasar hukum dan historitas ayat-ayat riba, yakni adanya tahapan pelarangan riba. Dalam Al-Quran, kata riba diulang sebanyak 8 kali yang terdapat dalam 4 surah, yakni Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan An-Rum. 3 surah pertama ini adalah ayat Madaniyah, yakni turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Pada tahapan pelarangan riba yang pertama, tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalam riba. Hal ini sebagaimana termaktub dalam surah Quraisy Ar-Rum ayat 39. Tahapan selanjutnya yakni secara eksplisit Al-Quran telah mengharamkan praktik riba, meskipun masih terbatas pada salah satu bentuknya, yakni dengan menyertakan batasan ad'afan mudha'afan pada surat Quraisy An-Nisa ayat 160 sampai 161. Dan tahapan terakhir, riba
telah diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya dan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat buruk dan tidak layak dilakukan oleh orang-orang mukmin, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah pada surah Quraisy Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Konsep riba yang pertama yakni dasar hukum dan historitas ayat-ayat riba yang terdapat asbab al-nuzul setelah tahapan pelarangan riba. Yang pertama, asbab al-nuzul ini ialah disebabkan oleh pengalaman paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abbas bin Abdul Muthalib dan Khalid bin Walid, yang bekerja sama meminjamkan uang kepada orang lain dari Syakif Bani Amr, sehingga keduanya mempunyai banyak harta ketika Islam datang. Sumber lain mengatakan bahwa Bani Amr ibnu Umair ibnu Awaf mengambil riba dari Bani Muhiroh. Apabila tiba waktu pembayaran yang telah dijanjikan, maka utusan datang ke Bani Muhiroh untuk mengambil tagihan. Ketika pada suatu waktu Bani Muhiroh tidak mau membayar dan hal tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ikhlaskanlah, atau kalau tidak, siksa yang pedih dari Allah." Yang kedua dari asbab al-nuzul ini ialah sedangkan sebab turunnya Quraisy Al-Imran ayat 130 sampai 131, menurut suatu riwayat dari Atta disebutkan bahwa Banu Syakif mengambil riba dari Banu Muhiroh. Apabila tiba waktu pembayaran datang, utusan dari Banu Syakif datang untuk menagih. Kalau tidak membayar, disuruh menunda dengan syarat menambah sejumlah tambahan. Konsep riba berdasarkan hukum dan historitas ayat-ayat riba yang terakhir, yakni berdasarkan kondisi sosioekonomi sebelum turunnya ayat riba. Larangan riba tercermin dalam perilaku sosial ekonomi masyarakat Makkah pada saat itu, yang secara luas menimbulkan dampak kerugian yang besar dalam komunitasnya, di mana Al-Quran sangat menganjurkan masyarakat Makkah untuk menolong fakir miskin dan anak yatim yang ada di sekelilingnya. Yang pertama, menurut Al-Quran, bahwa barang siapa yang tidak mendirikan sholat dan tidak memperhatikan fakir miskin akan diancam hukuman siksa neraka. Hal ini tercantum pada surah Quraisy Al-Mudatsir ayat 43 sampai 44. Yang kedua, menafkahkan harta dapat dilaksanakan dalam bentuk hibah atau pemberian maupun sedekah. Apabila bentuk tersebut terasa berat untuk dilaksanakan, maka dapat dilakukan melalui peminjaman atau hutang dengan tanpa memungut kelebihan atau beban dari nilai pokok yang dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan. Dan yang terakhir, Al-Quran telah memberikan pelajaran mengenai perilaku yang baik untuk menerima pengembalian pinjaman dalam bentuk jumlah tetap sama dengan nilai pokok yang dipinjamkan, serta mengajarkan untuk meringankan dan bahkan membebaskan seluruh beban hutang debitur jika pihak yang memberi pinjaman atau kreditur mampu untuk melakukannya. Dalam Al-Quran dijelaskan, lebih baik bagimu jika membebaskan sebagian atau semua hutang sebagai sedekah. Quraisy Al-Baqarah ayat 280. Konsep riba yang kedua yakni hakikat kandungan makna riba. Dalam hakikat kandungan makna riba terdapat dialektika pemahaman makna ad-afan mudha'afah dalam ayat riba, yakni di dalamnya ad-afan mudha'afah prinsipnya adalah menggambarkan praktik yang terjadi pada masa jahiliyah dan menjadi sifat yang inheran dengan praktik riba. Oleh karena itu, praktik pembungaan uang meski dengan kadar yang kecil jika memiliki potensi untuk berlipat ganda termasuk kategori riba. Karena kenyataannya bunga bank dalam praktik bank konvensional sudah tersistematisasikan sedemikian rupa dan sering membebani peminjam, seperti bunga yang banyak di awal cicilan.
Demikian pula perbankan syariah, jika itu hanya lipstik saja, artinya secara esensial tidak menggambarkan nilai ta'awun, keadilan, dan saling berbagi risiko dalam untung dan ruginya, maka bisa saja termasuk kategori riba sebagaimana dimaksudkan di atas. Konsep riba dalam Al-Quran dan hadis yang kedua, pada hakikat kandungan makna riba terdapat yang kedua, yakni memaknai lafadz la tajlimuna wa la tuzlamuna dalam ayat riba. Riba seperti yang banyak ditafsirkan oleh ahli fikih, mereka berargumen bahwa ration dietri pengharaman riba adalah kejaliman, seperti yang dirumuskan dalam pernyataan Al-Quran. La tajlimuna wa la tuzlamuna, kalian tidak berbuat zolim dan tidak pula dijolimi. Bagaimanapun, pemberi pinjaman tidak berhak untuk menerima tambahan apapun selain modal, termasuk suku bunga. Dengan dilarangnya penggunaan suku bunga dalam transaksi keuangan, maka dibutuhkan lembaga keuangan alternatif semisal perbankan syariah yang dalam operasinya tidak berdasar atas bunga, tetapi atas pola profit and loss sharing atau model akad dan permodalan lainnya yang dapat diterima. Konsep riba dalam Al-Quran dan hadis berdasarkan hakikat kandungan makna riba yang terakhir ini yaklah riba sebagai pemicu krisis, dan ini merupakan sebuah realitas. Hal ini disebabkan karena pertama, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah sejak tahun 1930 sampai saat ini. Kedua, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ketiga, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi, dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran. Keempat, teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat. Kelima, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada debt trap atau jebakan hutang yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya. Keenam, dalam konteks Indonesia, dampak bunga berdampak terhadap pengurasan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada perbankan konvensional yang telah dibantu dengan BLBI. Selain bunga obligasi juga membayar bunga SBI. Pembayaran bunga yang besar inilah yang membuat APBN kita defisit setiap tahun. Adapun dampak riba sebagai berikut. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Dampak riba dalam ekonomi adalah dampak inflator yang diakibatkan oleh bunga sebagai uang. Hal ini disebabkan oleh salah satu elemen dari penentuan harga atau suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi juga harga-harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah hutang. Dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan. Terlebih lagi, baik bunga atas utang tersebut dibungakan. Yang kedua adalah dampak sosial kemasyarakatan. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintah orang lain agar berusaha dan mengembalikannya secara berlipat ganda atau lebih dari uang yang dipinjamkannya. Praktek penyimpangan riba. Pertama, pencucian uang. Kedua, korupsi. Ketiga, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau menimbun barang. Keempat, jual beli yang batil. Apabila pada jual beli itu seluruh rukunnya tidak terpenuhi, pada dasarnya jual beli tersebut tidak disyariatkan. Umpamanya, jual beli sesuatu yang tidak ada atau menjual barang-barang yang haram. Kelima, penyelewengan pajak. Selanjutnya, perbedaan jual beli dan riba. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut syariat Islam sendiri ialah
Penukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat disepakati, atau misalkan adanya akad seperti itu. Nah, baik perbedaannya dari jual beli dan riba ialah jual beli. Orang yang melakukan transaksi jual beli, dia melakukan kerja fisik yang real atau barang-barang yang bentuknya ada gitu. Misalkan dari pencarian barang, memindahkan barang, menyimpan barang, menawarkan barang kepada konsumen, mengantarkan ke konsumen, baik dikerjakan sendiri maupun memperkerjakan orang lain, itu adalah jual beli. Berbeda dengan riba. Riba, semua orang butuh uang, sehingga ketika ada orang yang membutuhkan hutang semacam ini, tidak perlu ditawarkan, mereka akan datang sendirinya. Jika semua dilakukan dengan tertib, hampir tidak ada usaha real di sana. Seperti itu. Yang kedua, orang yang melakukan jual beli, mereka menanggung semua potensi sendiri atau risiko kerugian dalam setiap tahapan usahanya. Dari mencari barang hingga jaminan selama di konsumen, seperti garansi, di sana ada keseimbangan sebagaimana dia mendapat peluang untuk juga menanggung risiko rugi. Berbeda dengan riba, hampir tidak ada risiko di sana. Jika semua dilakukan dengan tertib, dia selalu di posisi aman, bisa mendapat keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Yang ketiga, jual beli berbasis penyediaan barang atau jasa, sehingga ada manfaat real yang diputar di masyarakat. Berbeda dengan riba, berbasis permainan uang, tidak ada barang atau jasa yang ditransaksikan. Mungkin ada, tapi berbeda di harga. Harga yang ditawarkan jual beli lebih ibaratnya tidak menambah keuntungan yang signifikan. Berbeda dengan riba, dia menambah keuntungan signifikan gitu. Yang adanya permainan uang di sana, bukan barang yang dijualnya, seperti itu. Yang keempat adalah jual beli membangun kegiatan ekonomian di masyarakat, karena mereka berlomba untuk menghasilkan manfaat real, barang atau jasa. Jika barang dan jasa semakin melimpah, kebutuhan masyarakat akan lebih mudah terpenuhi. Berbeda dengan riba. Riba mengajarkan masyarakat untuk jadi malas, karena uang yang bekerja. Dia bisa diam karena merasa sudah berpenghasilan ketika terkesediaan uang lebih banyak dibandingkan barang dan jasa. Lebih mudah menjadi terjadinya inflasi. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi kali ini mengenai riba, yang dimaksud adalah suatu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam, secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam, yaitu adanya jenis-jenis yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah riba al-duyun atau pinjam dan hutang, meminjam dan menghutangi orang lain dengan adanya tambahan atau pinjaman berbunga atau peminjaman dengan bayaran yang berlebih. Misal kita meminjamkan 100.000 tapi dia harus mengembalikannya 110. Hal itu termasuk adalah riba. Yang kedua adalah riba al-buyu atau ketidaksamarataan. Ini maksud adalah jual beli barang yang tidak sesuai jumlahnya. Seperti itu. Itulah contoh-contoh riba yang harus kita waspadai sebagai umat Islam. Dan hal ini memberikan dampak kepada orang sebagai umat manusia, yaitu ada dampak negatif dari akhlak dan jiwa pelakunya. Contoh, adanya muncul sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta karena terlalu memikirkan harta, tamak akan kemewahan dunia dan hal buruk lainnya. Maka dari itu, hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar hukum riba itu haram, dan kita semua harus, seluruh umat Islam, harus dianjurkan untuk meninggalkannya. Karena jika dilakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW akan memerangi dan membencimu di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.